Najwa Shihab pernah berkata bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok PPL SMA Negeri 1 Kisaran di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Monica Jeliana Sinaga dan kedua rekan saya Ruth Panjaitan dan Dorop Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pengajaran pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam sesuai dengan minat, pemahaman, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, itu tentang tujuan pembelajaran diferensiasi. Tujuan pembelajaran diferensiasi yang pertama menciptakan kesetaraan belajar antar peserta didik. Yang kedua, menciptakan tantangan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, menjembatani kesenjangan belajar antara murid dengan kemampuan yang berbeda. Yang keempat, mendorong kemandirian dan partisipasi belajar bagi tiap peserta didik. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan capaian hasil belajar peserta didik. Yang keenam, mendorong potensi setiap peserta didik semaksimal mungkin. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Terdapat beberapa ciri pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, fokus pada peserta didik. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan minat dan kemampuan. Yang ketiga, bersifat fleksibel, netral, dan adaptif. Yang keempat, fokus pada kualitas. Yang kelima, fokus pada hasil belajar. Yang keenam, berakar pada asesmen diagnostik kognitif dan non-diagnostik kognitif. Selanjutnya, manfaat pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pertumbuhan yang sama bagi setiap peserta didik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi keterampilan perkembangan sosial. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan peserta didik lebih cepat. Setelah mengetahui manfaat dari pembelajaran diferensiasi, guru juga diharapkan mengetahui dan pengelompokan gaya belajar. Yang pertama, visual, dan yang kedua, auditory, dan yang ketiga itu kinestetik. Yang pertama, visual, ialah peserta didik yang mampu belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua, auditory, peserta didik yang menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Dan yang terakhir, kinestetik, ialah yang memerlukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif ialah jenis tes yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki peserta didik dalam belajar. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini dilakukan pada awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, serta dilaksanakan secara berkesinambungan setiap pergantian materi dan bab pembelajaran. Tujuan dari asesmen ini mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan yang terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Dan yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen yang digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis dan emosional peserta didik selama pembelajaran. Adapun tujuan asesmen ini yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Dan selanjutnya mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Dan selanjutnya mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, dan yang terakhir mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik.
Aspek dalam pembelajaran diferensiasi. Ada 4 aspek dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama konten, yaitu yang berisi tentang materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dipelajari dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, menyediakan video atau gambar. Yang kedua, proses. Cara guru menyesuaikan strategi pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik untuk memahami isi konten. Contoh, diskusi kelompok. Yang ketiga, produk. Hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Contohnya presentasi. Dan yang terakhir, lingkungan. Lingkungan belajar mempengaruhi konsentrasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Contoh, ruang kelas nyaman dan aman. Adapun tantangan dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, pengalokasian waktu. Yang kedua, tekanan pekerjaan yang tinggi. Dan yang terakhir, biaya pembelajaran yang cukup tinggi. Contoh-contoh pembelajaran diferensiasi ada 2. 1. Contoh pembelajaran diferensiasi adalah ketika guru melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Kemudian, peserta didik dikelompokkan agar bimbingan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minat belajar peserta didik. Yang kedua, pada pembelajaran habitat makhluk hidup, guru memberikan tugas dan memperbolehkan para peserta didik memilih cara mendemonstrasikan sesuai pemahaman mereka, baik dalam gambar, tulisan, maupun wawancara presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.